لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jika mulia-muliakan para sepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita semuanya, Ketua MUI, Wakil sekaligus Rais Syuriah MBCNU Kecamatan Wakil, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Syafiq Naim, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Kita semuanya sing penting barokah Mas yo. Sing penting barokah Mas yo. Oke. Pinter sekali. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini dipasang LCD proyektor bukan karena kita akan nonton bareng di 30 SPKI ya. Tadi saya sempat mengirimkan ke WA Ustaz Mujiono, WA Ustaz Imam Nawawi, Ustaz Halim, demikian juga di grup MWCN Wakil. Lek grup DMI kula dereng dilebetaken. Duka wonten beberapa grup ini. Madem-madem ketika membaca apa yang menjadi tema yang di topik utamakan pada pertemuan silaturahmi malam hari ini, inggih menika menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Cara bahasa Inggris atau bahasa kampus community development-nya. Itu pusatnya, keinginannya itu ada di masjid. Demikian juga persatuan umat. Kita yakin bahwa fungsi masjid di antara yang utama memang seperti ini. Bagaimana persatuan umat ini terjalin dari masjid. Makanya kalau nanti dihubungkan masjid ini sebagai pusat ibadah, pusat ilmu, jangan sampai ada eker-ekeran di dalam masjid. Gitu oke? Ganjarannya dados takmir ini kuat. Wakil, suarga, tapi ujiannya diakhir. Ujiannya juga besar. Ujian ketulusan, ujian keikhlasan, ujian boten ngrasani sesama pengurus takmir, ujian boten merasa benar sendiri dan seterusnya. Ini sebuah tantangan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika dakwah ada dua hal besar yang beliau hadapi. Yang pertama adalah tentangan, yang kedua tantangan. Tentangan itu penentangan dari kafir Quraisy, dari Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kedua adalah tantangan. Nah kita itu paling nggak jadi pengurus masjid itu nggak sampailah ada penentangan dari masyarakat. Siapa yang berani menentang pendirian masjid? Siapa sekarang yang berani menentang kegiatan masjid atau ibadah di masjid secara umum? Kanjeng Nabi berangkat ke masjid diidoni. Kalau kita sampai diidoni, waris ya. Idoni bisa, gelut bisa. Penentangan yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita Cak Muhammad, Alik Muhammad, Haji Muhammad ini paling cuma tantangan saja. Tantangan keikhlasan, tantangan ketulusan, tantangan kita bisa menjaga apa yang ada dalam surat Al-Hujurat, beberapa larangan itu tidak kita justru memanen dosa ketika kita jadi pengurus masjid. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka memberi julukan yang tidak baik. Ono gak cocok ambil tampil liyane dijeluk bebek. Iku pengurus kodo iku wis teko ae. Nah itu kan ujian bagi kita untuk wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai kita jadi pengurus takmir malah panen doa ghibah. Rasa-rasa gosip makin digosok makin sip.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka menghibah orang lain. Sing seneng rasa-rasa tiang jalur apa tiang listrik? Sikatan itu tiang jalur. Wong wedok paling mek siji lho. Telu papat. Ilmuwan begitu lho, kancane santer. Pun sakniki padha dene, gak lanang gak wedok seneng rasa. Suka menggunjing, suka menggosip. Demikian juga wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela. Lek dirosit yang wakil, jangan suka mengilokkan orang lain. Lu gara-gara tadi mengurus takmir kok malah aku seneng ngilokno uang itu ancur pesena, ancur pesena Allah. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela, jangan suka menghina. Bapak Ibu sekalian, menghina orang lain ini ternyata bahasa al-qudurannya wala talmizu, dari kata lamiza yalmazu, orangnya fahuwa lamizun. Orang yang suka menghina orang lain bahasa Arabnya lamizun. Lamis. Enak kalau Jawa ini karena baik untuk dari bahasa Arab ya. Baik bahasa Arab lamis bahwa bahasa Arab kursi, sholat, zakat, masjid, ruku, sujud, rumah sakit, supratun ya. Karena betul dari bahasa Arab. Nanti bahasa Arab aid no. Bahasa Arab sudah sampun ya. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kami ingat bahwa ketika masjid ini digunakan sebagai selain tempat kita beribadah, dumateng kersanipun Gusti Allah, ini juga digunakan untuk mencari ilmu, untuk talabul ilmi. Mencari ilmu atau menuntut ilmu? Mencari ilmu bebas, tidak usah menuntut ilmu. Ilmu nggak salah apa-apa, jangan dituntut. Kita mencari ilmu di masjid. Kita ingin mencari keterangan. Urip tendobon itu tempat kerja sampun kaya pun panas di lapangan itu. Kita harapkan masjid yang kita makmurkan, masjid yang kita bina itu jangan sampai di dalam malah juga panas juga. Di luar sudah panas, boleh adem-adem nang masjid, tiba di masjidnya panas bisa. Kita sering diajak konsultasi, dimintai konsultasi, ini masjidnya campuran dari aliran ini untuk ukhuwah. Pengalamannya memang ini kira coronah umatan taman nih. Taman itu ngarep-ngarep tapi ketoknya boten bakal terwujud. Akhirnya takmirnya nanti terjadi persaingan. Menghegemoni siapa yang paling kuat, siapa yang akan mempertahankan amaliyahnya itu, siapa yang lebih dominan. Ngisi para khotib itu siapa yang paling banyak khotib dari kelompok ormasnya, jamaahnya, saingnya, dan seterusnya. Alhamdulillah terwakil insya Allah di Joroyo-Royo ini jamaahnya juga ya, kita tidak menafikan adanya perbedaan. Cuma mari kita pulau wonten pengalaman suatu saat diminta untuk isi kuliah subuh salah satu masjid yang ada di Kota Malang. Ustaz, nanti materinya fikih, terus tolong Ustaz nanti fikihnya perbandingan mazhab. Kalau kaget, jamaah paling S3 rabe, jalur fikih perbandingan mazhab. Muga-muga S3 mana? Kalau S3 dibayar senden, selonjor, seliur-seliur, tambah seliur-seliur, ini sih kaya apa ya? Atau paling nggak D3 ini duduk diam dari black. Ustaz Chandra tadi yang disebutkan dari milenial, beliau adik kelas saya jauh di Al-Ahqaf ya. Ustaz Chandra memang milenial, kalau ini kolonial. Itu di Al-Ahqaf Yaman itu fikih perbandingan mazhab itu tingkat 3, tingkat sekawan. Nah ini jamaah masjid di kampung minta materi fikih perbandingan mazhab.
mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali. Saya tanya ke takmirnya, kenapa Pak kok minta fikih perbandingan mazhab? Ya Ustaz, karena di tempat kami itu jamaahnya heterogen, takmirnya juga heterogen, campuran, sampai ngomong losan ya, campuran. Di antara jamaah kami sudah ada yang ngaji ke Ustaz Fulan, sudah ada yang ngaji ke halakohnya siapa, ke kajiannya siapa. Ya biar nanti mereka itu banyak paham pendapat lintas mazhab, biar mereka itu saling menghormati. Singkat cerita, akhirnya kita mengkaji fikih sesuai permintaan fikih perbandingan mazhab. Kalau setil alon-alon ini menurut Imam Syafi'i, ini menurut Imam Malik, ini menurut Imam Abu Hanifah, ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kita menerangkan satu bab masalah fikih, terus ngambil pendapat imam-imam itu sesuai permintaan Pak Takbir, matur-matur lah mau terjamaah ibu-ibu dari balik takbir itu angkat tangan. Ustaz, instruksi. Baru kali ini kuliah subuh wonten instruksi. Tak ngalah DPR ya. Mari ke DPR tenan dewan pengajian rutin ya. Instruksi Ustaz, oh silakan Bu. Beliau apa katakan? Beliau katakan, Ustaz, dari tadi saya mendengar antum ini kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kata ulama ini, kata ulama itu. Jangan kata ulama Ustaz. Itu semua kata orang. Jangan kata orang, langsung kata Allah, kata Rasulullah. Langsung Allah, kata Rasulullah. Wah, teman-teman S3 mana nih? Gak mau pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, gak mau, langsung kepingin dawuhipun Gusti Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya kami sampaikan sepakat Bu, bahwa kita sebagai umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma Ibu sekarang saya tanya, misalnya ada 3 hadis, yang satu hadisnya sahih, yang satu hadisnya hasan, yang satu hadisnya dhaif. Ibu kira-kira pilih hadis yang mana? Sahih, hasan, atau dhaif? Beliau mengatakan, ya sahih ya Ustaz. Ngapain kita ngambil hadis yang dhaif kalau sudah ada hadis yang sahih? Berikutnya, kalau memang ibu memilih atau lebih memilih hadis yang sahih, pertanyaan berikutnya, siapa yang mengatakan hadis itu sahih? Siapa yang mengatakan hadis itu hasan? Siapa yang mengatakan hadis itu dhaif? Langsung Quran, langsung hadis, langsung kata Allah, kata Rasulullah, atau kata ulama yang kata ibu, kata orang tadi itu? Beliau tidak menjawab. Karena memang yang mengatakan hadis itu sahih langsung Quran atau para ulama. Yang mengatakan hadis itu dhaif langsung Kanjeng Nabi atau para ulama. Para ulama. Gak ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal hadis sahih. Shadaqallahul azim. Betul ya? Atau misalnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa qala Rasulullah hadzal hadis sahih. Rasulullah mengatakan hadis tentang niat ini sahih. Makanya yang mengatakan hadis itu sahih, yang memberikan status hadis itu hasan dan dhaif, ternyata adalah para ulama. Padahal kita masih mempelajari sanad. Di hadis itu ada sanad, ada matan. Wonten sanad, wonten apa? Sanes matan. Matan. Kemarin di UM mahasiswi kami ada yang pingsan karena terlalu capek dikejar bayang-bayang mantan. Sanad itu transmisi para perawi. Saya mendengar dari bapak, bapak mendengar dari temannya, temannya mendengar dari gurunya, gurunya mendengarkan dari Bung Karno. Serahkan pada 10 pemuda, niscaya aku akan membentuk boyband. Niscaya aku akan mengguncang dunia. Saya, bapak saya, temannya bapak dari gurunya itu sanad.
kemudian serahkan pada usul maut dan percaya akan mengguncang dunia, itu namanya mata, redaksi hadis. Artinya apa? Ketika kita mempelajari hadis, transmisi para perawi, ketika kita mengkaji itu, kita ternyata masih membutuhkan para ulama. Gak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Siapa kita ini? Makanya zaman sekarang malih omongan ini penting ya. Malih omongan ilmu mantek namanya jinas, kadang diartikan musyakalah. Malih omongan tentang pondok-pondok Jawa ini dicontohkan kayak wonten ibu-ibu tuh nggak salah, terus anu Pak salahnya sampai lebih seboleh itu nggak mau ibu-ibu ini saja mau Pak salah mobil seboleh itu. Nah ini kita sih betul salah nanti mondok ya, tinggal dibalik omongannya gimana. Ketika ibu tadi mengatakan mau Pak salah mobil seboleh itu, ketika dibalik nanti mengenai sampean bu pilih salah. Kalau balik konon Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah itu kan semasa saantara ya, saantara. Siti Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi, Siti Fatimah putrinya Kanjeng Nabi dari ibunda siapa? Khadijah. Namanya masih muda, ego, lebih mengutamakan dirinya, ini sesuatu yang manusiawi. Akhirnya ketika duduk bareng antara ibu tiri dengan anak tiri ini, Siti Aisyah dan Fatimah, alhamdulillah di antara istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis cuma saya. Siti Fatimah balik, ibunda Aisyah ini nyinggung ibu saya. Ibu saya ibunda Khadijah dinikahi Kanjeng Nabi usianya sudah beda 40 tahun sudah menjadi janda. Tapi dibalik omongan pakai ilmu musyakalah, ilmu jinas tadi. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan alhamdulillah wahai Fatimah di antara istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis cuma saya. Akhirnya diwalik kali Siti Fatimah, alhamdulillah juga ibunda Aisyah di antara istri Nabi yang dinikahi Nabi dan Nabi masih dalam keadaan perjaka cuma ibu saya. Lihat asalnya kamu sudah dapat sallallahu Nabi Muhammad. Inilah yang kita harapkan, sekali lagi persatuan umat semoga muncul dari masjid-masjid kita dengan cara sesuatu yang kita siasati. Intinya perbedaan itu adalah sebuah niscaya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan makalah beberapa motif pendirian masjid dan fungsi masjid. Artinya ketika ada tema dari Ustaz Mujiono ini masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat dan pusat persatuan umat, memang masjid ini tidak semata tempat sholat, tempat etika, tempat kita baca Quran. Untuk itu semuanya iya, tapi lebih dari itu juga ada. Yang pertama kita katakan masjid ini sebagai media memperoleh pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Kok berternyata sing amin? Amin. Tak sambut gagal saudara. Mugi-mugi kula panjenengan sedanten sing muri-muri memakmurkan masjid nanti dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga yang berhak menempati istana-istana surga itu. Allahumma amin. Allah juga menjadikan masjid sebagai pusat zikir dan tauhid. Allah berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh." Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Dulu pernah kita sampaikan,
di pertemuan di episode sebelumnya bahwa surat An-Nur ayat 36 sampai 37 ini membicarakan tentang hardware dan softwarenya masjid, membicarakan tentang bangunan masjid harus kita apakan. Terus yang kedua diisi dengan apa? Makanya dalam awal ayat tadi dikatakan fi buyutin, pada bangunan-bangunan adinallah yang diperintahkan oleh Allah al-turfa, untuk dimuliakan, ditinggikan, dilestarikan, dijaga bangunannya. Dalam hadis dikatakan an-tutayyab wa tutahhar, dibersihkan dan disucikan, diberi wewangian. Kalau zaman dulu diparingi bukhur, dibakarkan minyak gaharu. Kalau saat ini zaman modern, apa sih ditempelkan tembok orang jod 5 menit gitu kan. Awal muncul, awal tersingin dikira sini orang-orang sini dulu tembok. Ini dalam rangka mengamalkan itu, menjaga kesucian antara toilet kalau masjid umpami disediakan olahan, kalau tidak paling tidak kemudian ada air keran. Kemudian juga yang sering kita sampaikan, usahakan mimbar masjid itu jangan hanya bagus dari luar, tapi dari dalam kok rusuh. Jangan penatosan apa Pak? Lek duki ngajeng ngeten iki kadang mimbar niki sae, mimbar niki sae. Tapi lek khotib badhe khotbah, dinten wali mimbar niki wonten kabel, wonten kardus aqua, wonten aqua sing karek sepatu, ada sedotan yo sing macet ya. Kadang wonten mimbar niki patah debu ni saken khotib pas khotbah bala-balik. Bala-balik pahit. Maka luar dalam kita perhatikan. Waliknya, nama waliknya nih. Baliknya apalagi kalau bentuk podium ya. Kalau bentuk podium di baliknya itu juga sering kita sampaikan mihrab bukan gudang. Mihrab bukan gudang. Padahal mentang-mentang bangunan menggerong betul-betul. Disalam itu gampang, disalam itu aku, akadus dan seterusnya. Mihrab bukan gudang. Demikian juga baliknya mimbar itu bukan tempat penyimpanan gulungan kabel, kardus aqua dan seterusnya. Dalam rangka memuliakan bangunan yang bernama masjid. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak hanya untuk takmir, untuk jamaah. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan kalau kita jadi ahli jamaah masjid. Allahumma amin. Satu hadis misalnya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam man masya, dalam riwayat lain man ghada ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatawatuhu ihdahuma tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, keluar dari rumah menuju masjid, untuk apa? Yang ke masjid mosok badhe sekat kan boten ya. Lihat dia faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Gusti Allah. Umpami sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dugi ke masjid. Karena khotowatuhu, langkah-langkahnya itu, tiang melangkah itu pasti pakai 2 kaki, dan 2 kaki itu pasti gantian. Boten mungkin yang lampah itu mek kiwoto mulai teko omah masjid lain klek ya. Atau kemungkinan cuma dapat kali-kali ini cuma bareng kados nopo iki gitu. Kayak sinten Australia ini nopo iki kami mencoba. Kenapa dikatakan langkahnya perjanjian itu? Semuanya ada hitungannya. Kanjeng Nabi dawuh ihda rumah tahun khati'atan. Satu langkah bisa menghapus satu dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah lain bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sekali-kali panjenengan boten napa-napa itu teko omah nang masjid iki pirang langkah. Lek ono 100 berarti kali pinten? 50. Berarti ono 50
dosaku sing wis disepuro mbek Gusti Allah. 50 dosa disepuro, 50 derajat, dengan itu derajat kita di sisi Allah ditinggikan. Itu kalau 100 langkah. Kalau 200 langkah berarti sudah ada 100 dosa, artinya dosa kecil yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tapi sing paling penane sing griyane cedhek apa begitu di masjid. Kok begitu di masjid tambah kata dosane sing bakal disepuro dening Gusti Allah. Ini kesempatan. Mulai banyak dengan satu disepuro dosane seneng banget ada. Karena kita itu kalau ditanya dosa kita sedikit apa banyak? Sak temannya boten usah dijawab. Semua lihat dosa kula niki kan. Tiap langkah ada nilainya. Ustaz, beliau kula tebe tapi kalau betul sepeda motor. Aduh sepeda motor ngitungnya ya nopo. Insyaallah ngitungnya per pentil. Motor pentil ini pinter ya. Soalnya dengan betul sepeda motor butuh bensin apa betul? Butuh bensin pakai uang, artinya ada pengorbanan. Semoga juga mendapatkan fadilah keutamaan yang sama. Allahumma amin. Yang kedua, masjid adalah pusat ilmu. Sejak era awal Islam, masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslim. Para ulama tafsir atau hadis telah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ilmiah mereka. Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanani itu alumni masjid, menulis kitab Subul Salam di Masjid Al-Jami' Al-Kabir yang ada di Son'a. Dan di kota Tarim, tiap masjid itu punya zawiyah, punya pojok-pojok. Punya pojok di situ namanya zawiyah, dipakai untuk mencari ilmu. Ini kita begini, ngajengnya begini, aku gitu. Oh di masjid sini. Itu kalau di Tarim ada pojok-pojok ruangan itu tempat para pencari ilmu sebelum adanya pesantren. Ada zawiyah-zawiyah tempat mereka mencari ilmu. Jadi ngajinya umat Islam sejak dulu itu kajiannya ada di masjid. Sekarang rupanya bergeser ke kafe ya. Kajian diskusi dan kafe di masjidnya ada di. Bahkan di masjid juga dibahas kondisi sosial, politik dan keamanan. Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat untuk mendiskusikan kondisi keumatan di masjid. Beliau menyambut rombongan tamu atau wufud baik dari dalam maupun luar Jazirah Arabia, juga di dalam masjid. Kitab-kitab sejarah banyak mengungkap fakta semacam ini. Di antara riwayat yang menjelaskan hal itu adalah kejadian Nabi yang menyambut rombongan dari Habasyah atau Ethiopia. Beliau membiarkan di antara rombongan itu yang bermain di masjid. Peristiwa ini terjadi pada hari Mina, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya ya usahakan seminggu sekali, seminggu 2 kali wonten kursus kuliah subuh, wonten dulu maghrib sampai isya, meskipun tidak tiap malam, kita usahakan seminggu sekali ada. Kalau tidak bisa kuliah subuh, paling tidak kulkas kuliah ringkas, ternyata kultum kuliah 7 menit atau 70 menit. Ada kultum karena pendek tapi akhirnya dibawa, akhirnya kultum kuliah terserah antum. Harus saja. Enaknya itu pada subuh, hari Sabtu, hari Ahad, yang ini kan banyak wanita-wanita karier ya. Rumah ini biasanya ambil Sabtu atau Ahad. Nanti subuh sampai syuruk. Sekarang subuhnya sekitar jam 4. Matahari terbitnya sekitar jam 5.19, 5.13. Sudah terbit matahari itu ya subuh pokoknya pekit. Trompet sama kalanya memberi. Desnatur kuliah subuh. Malam ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang mengatakan tunggu naik seukuran tombak, ada yang mengatakan pas terbit itu sudah bisa. Pokoknya yang kita lakukan adalah rangkaian yang terdiri dari 3 amalia. Yang pertama sholat subuhnya di masjid jamaah. Yang kedua i'tikaf sampai terbitnya matahari. Lalu yang ketiga ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. I'tikaf sambil ngawas itu dawuhipun Kanjeng Nabi, orang itu seperti telah melakukan haji sempurna
sempurna. Maksudnya pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tapi jangan ngaku sebagai Pak Haji, betul-betul. Mari ngaji, itikaf sampai terbit matahari, orang anak-anak ini, bapak boleh ke masjid Al-Firdaus. Tolongin aroma siap banner, semoga menjadi haji mabrur. Haji pahalanya seperti pahala haji dan umroh, tapi tetap tarik tasik dereng menggugurkan rukun Islam yang sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, masjid sebagai baitul mal. Mal itu harta. Ini banyak yang dilupakan oleh umat Islam karena sekarang fokusnya ke mall, ya, bukan mal tapi kan mall, pusat perbelanjaan. Tapi saat ini insya Allah ibu-ibu disambut jarang ke mall. Tapi bapak-bapak tetap harus waspada. Bojoku gak tahu nang mall, tapi berbeda dia boleh pakai orang suara paketan, online shop. Berlima saja yang kita baca. Nomor 3. Sama nanti dari lumayan. Dasar apapun, nanti wonten ini saja jadi wonten sedoso. Dasar nanti bisa di-share di grup DFI, nanti bisa dibaca sendiri karena semua berbahasa Indonesia yang Arab juga ada terjemahan. Diriwayatkan masjid adalah tempat penyimpanan harta jizyah. Jizyah itu pajak yang dibebankan kepada non-muslim sebagai jaminan keamanan. Kalau di Indonesia nggak ada jizyah ini, yang ada adalah doribah, pajak yang pajak ini dibebankan kepada non-muslim juga dibebankan kepada seorang muslim. Dan Indonesia ini harus bayar pajak. Non-muslim tak nopo kita sebagai umat Islam dibayar pajak, semuanya bayar pajak. PPS berarti ini bukan jizyah, ini namanya doribah atau pajak. Dulu masjid tempat penyimpanan harta jizyah. Dalam kitab-kitab sejarah kita dapati penjelasan-penjelasan yang mengarah pada salah satu fungsi masjid ini. Biasanya disebut dengan kubbah baitul mal. Kubbah baitul mal. Di dalam kubbah ini para ulama rasyidun menyimpan harta kekayaan milik rakyat yang bersumber dari zakat, hasil bumi atau kharat dan faid, rampasan perang. Saat mendeskripsikan kondisi Masjid Fustat, Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Hutat mengatakan, Baitul Mal yang ada di bagian atas Masjid Jami ini dibangun oleh Usamah bin Zaid At-Tanuhi, kepala urusan kharat di Mesir tahun 97 Hijriah. Di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Gubernur Mesir ketika itu adalah Abdul Malik bin Rufa'ah Al-Fahmi. Jadi Baitul Mal milik umat Islam ada di masjid tersebut. Tempatnya di bawah bangunan Kubbah. Saat ini pun maju, wonten berangkas, ya. Lek sore Kubbah, duit kalau disimpan tempat itu, kelas itu tekan. Ada mik mawon yang berbayar. Tapi kita membicarakan sejarah. Baitul Mal yang sama diceritakan oleh sejarawan generasi berikutnya, yakni Ibnu Rustam yang hidup di abad ketiga Hijriah dan seterusnya. Bahkan kubbah-kubbah itu berfungsi untuk menyimpan harta anak yatim. Memang kalau fungsi ini tetap kita praktekkan, tapi tentu dengan penyesuaian. Tidak ditaruh uangnya di bawah kubbah masjid, tapi misalnya terrekening, tapi yang mengumpulkan itu takmir, wonten kota amal sosial, wonten kota amal anak yatim piatu, wonten kota amal kemaslahatan masjid, wonten kota amal pembangunan masjid. Monggo. Ada kota amal untuk kaum duafa. Monggo. Keranten meskipun itu bukan tugas takmir dan bukan ibadah yang terkait dengan masjid, tapi biasanya yang muri-muri syiar agama di sebuah komplek atau kampung atau desa sinten malih lek boten pengurus masjid. Royokan ya, diborong sedanten kali takmir. Betul-betul itu yang dipilih juga oleh para kiai kita. Meskipun sing kenceng-kenceng itu betul-betul kados almarhum Kiai Farihin boten kersa. Lek teng masjid wonten kota amal yatim piatu, wonten kota amal duafa fakir miskin. Itu boten kersa. Karena nanti membuat orang yang sholat itu tempatnya jadi sempit, tempatnya jadi berkurang.
Sedangkan anak yatim duafa itu nggak ada urusannya dengan ibadah di masjid. Tapi Romo Yai Baidowi Kerso bahkan memerintahkan juga di Masjid Agung Jami Malang disediakan kotak-kotak seperti itu, melihat sebuah kemaslahatan yang ada. Bahkan di Masjid Jami itu kotak amal yang perolehannya paling banyak itu di kotak amal yatim piatu. Satu bulan antara 40 sampai 50 juta untuk perolehan kotak amal anak yatim. 40 sampai 50 juta. Sampai sahuran berarti gitu nih. Di kalian penting memang itu untuk pemberdayaan hal semacam itu yang sekali lagi juga terpusat di masjid. Itu fungsi yang ketiga. Sekarang yang kelima. Nah, sini mutakan berarti dari ngantuk. Sing ngedol di awal berarti sambut. 2, 4. Masjid satu komplek dengan tempat pencetakan uang. Masih ingat? Fakta ini juga diungkap oleh Al-Maqdisi. Menurutnya Abu Amr Al-Harith saat menjadi qadhi di Mesir sesuai mandat dari Khalifah Al-Mutawakkil Allah tahun 237 Hijriah menginstruksikan pembangunan serambi yang menempel di Darul Dhor di Masjid Jami. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Abdullah menambah bangunan Buddha Baitul Mal di Masjid Jami tersebut, yaitu suatu serambi di Darul Dhor. Sekarang pusat pengembangan ekonomi masyarakat monggo terpusat di masjid tanpa harus menghilangkan kesucian dan kehormatan masjid. Soalnya kan sudah terpusat di masjid, zakat ke masjid, korban gitu masjid. Tentu secara fikih harus ada batasan, ada kriteria, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan. Jangan sampai misalnya operasional panitia korban diambil dari kas masjid, malah mengurangi jatah masjid. Itu tapi difungsikan seperti itu monggo sesuai tradisi yang ada, tapi tetap fikihnya kita perhatikan. Terakhir, masjid sebagai benteng dan tempat perlindungan. Beberapa masjid yang dulu dibangun kaum muslimin berbentuk benteng dan tempat berlindung pasukan dari serangan musuh. Bangunan ini dikelilingi pagar-pagar kokoh yang tak bisa dihancurkan oleh manjanik. Manjanik itu alat perang kuno untuk melempar peluru batu. Cara Indonesia namanya meriam. Jangan singen manjanik. Saat ini meriam macam-macam ada. Macam meriam belina ya. Ini manjanik. Selain itu pada bangunan ini terjadi celah-celah untuk melemparkan panah serta sebagiannya dikelilingi parit-parit masjid. Ini adalah fungsi lain dari masjid sebagai tempat beribadah sehari-hari. Kondisi seperti ini juga terjadi di Indonesia sampai sekarang, di mana saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, bahkan tsunami, masjid menjadi tempat penampungan pengungsi. Kita ingat tahun 2004 ada tsunami yang melanda Aceh. Berapa banyak masjid itu yang utuh, tidak hancur diterjang ombak, bahkan tidak hancur diterjang tsunami. Masjid Baitur Rahman Aceh itu jadikan tempat pengungsian. Itu tidak mengapa, menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Sekali lagi secara fikih tetap diperhatikan kebersihan, kesucian serta kehormatan. Demikian pula saat terjadi konflik sosial di beberapa daerah di tanah air, masjid adalah tempat mengungsi sekaligus tempat mencari perlindungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 5 fungsi masjid yang kita rinci ini menunjukkan bahwa kesimpulannya, mari satu, kita perluas fungsi dan kemanfaatan masjid. Yang kedua, tetap ada catatan secara fikih harus diperhatikan. Jangan sampai aktivitas yang makin meluas itu menodai kebersihan, kesucian dan kehormatan masjid. Pun intinya itu. Yang 6 kita baca judulnya saja. Masjid sebagai tempat pengadilan. 7 masjid sebagai tempat penyediaan air minum. Masjid Nur Batu itu menyediakan air minum. Kita jamin kita di masjid sebagai tempat berdiskusi dan penetapan hukum. Masjid sebagai pusat informasi, gimana kalau mengumumkan kematian dari masjid, pendapat hasil baksul masail boleh atas seizin nadir. Kalau tidak ada nadir,
seizin pengurus, dan itu sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat kita. Innalillah, tapi tempat dalam itu sempat dilarang kali Pak Mudin waktu melonjaknya pandemi yang kedua kemarin, biar masyarakat gak bala-balik bermono innalillah. Akhirnya loro-loro isolasi mandiri online loro tambah drop. Jadi innalillah. Mungkin pandemi levelnya nol, kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Allahumma demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila panjang kali lebar kali tinggi, tapi semoga menambah informasi kita tentang masjid sebagai amanah yang diberikan kepada kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Allahumma fiqhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.